Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Puji, selaku Bapak dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, serta teman-teman 2023B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 teori akuntansi yang beranggotakan saya Aditya Valentino Putra dengan NIM akhir 322, ada Febi Arwanti dengan NIM akhir 348, ada Fawaz Habibullah Ibnu Ahmad dengan NIM akhir 488, ada Azhara Yasmin dan ada Krisna Mulia Habibi dengan NIM akhir 220. Di sini kami izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi teori akuntansi pertemuan 9, yakni ekuitas pemilik. Yang pertama, paradigma antropologis. Paradigma antropologis atau induktif atau lebih dikenal sebagai pendekatan positif memfokuskan fakta-fakta pembuatan suatu kasus untuk membentuk suatu teori umum akuntansi. Secara mendasar, pendekatan ini berusaha untuk mengembangkan suatu teori akuntansi dari suatu penjelasan atas kegiatan fakta-fakta dan pemilihan yang dibuat dari praktik akuntansi. Selanjutnya, paradigma deduktif. Paradigma deduktif dalam akuntansi berusaha untuk menjelaskan suatu teori normatif penentuan laba atau disebut income dan penelitian aktifat dengan alasan deduktif ketimbang analisis pembuktian dan empiris. Baik, untuk materi yang berikutnya yaitu ketetapan dalam menjelaskan paradigma laba yang sebenarnya, yaitu yang dimana laba profit itu merupakan konsep sentral dari dalam ekonomi dan bisnis, tetapi seringkali juga disalahpahami atau disederhanakan menjadi sederhana. Dan berikutnya ada definisi laba yang akurat, yaitu yang pertama itu ada laba akuntansi versus laba ekonomi. Di sini menjelaskan kalau misalkan laba akuntansi itu dihitung berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di akuntansi, yaitu pendapatan dikurangi biaya split. Lalu untuk yang laba ekonomi itu memperhitungkan biaya implisit, terutama yaitu opportunity cost, seperti alternatif investasi atau mungkin penggunaan sumber daya. Lalu yang berikutnya ada laba bersih dan laba kotor. Yaitu laba kotor itu atau gross profit itu adalah suatu pendapatan yang dimana pendapatan itu dikurangi dengan HPP. Nah, sedangkan laba bersih itu atau net profit itu memperhitungkan semua biaya, mulai dari biaya operasional, pajak, bunga, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ada paradigma yang sering keliru, yaitu yang dimana laba itu mirip dengan eksploitasi. Itu salah. Ternyata banyak yang menganggap bahwasanya laba itu berasal dari eksploitasi pekerja atau konsumen. Nah, itu merupakan hal yang salah karena padahal dasar pasar kompetitif itu laba itu berasal dari nilai tambah, ya, itu value creation. Habis itu ada yang namanya laba jangka pendek versus laba jangka panjang. Nah, perusahaan juga mungkin sengaja merugi sementara, itu kan misalnya kayak untuk melakukan ekspansi pasar, untuk meningkatkan nama perusahaan gitu kan, supaya banyak pembeli yang berminat untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir itu ada profit maximization versus stakeholder, yaitu yang dimana itu value paradigma itu klasik ya, atau memaksimalkan laba pemegang saham. Kini itu berkembang ke triple bottom line ya, itu seperti people, planet, dan profit. Lalu berikutnya ada fungsi laba dalam bisnis, yaitu yang pertama itu ada insentif untuk inovasi, yaitu dimana laba itu mendorong ya, perusahaan itu untuk berinovasi dan untuk meningkatkan efisiensi anggaran terutama. Lalu yang kedua itu ada namanya tuh sinyal pasar, yaitu yang dimana laba tinggi itu menarik kompetitor ya, atau menarik investor, sedangkan laba rendah itu bisa menandakan inefisiensi atau permintaan turun. Lalu yang terakhir itu ada sumber modal yang dimana tuh diinvestasikan kembali retained earnings, yaitu mendukung pertumbuhan bisnis. baik, selanjutnya ketepatan dalam menjelaskan kegunaan keputusan atau model keputusan. Yang pertama, keputusan adalah suatu pilihan yang diambil dari beberapa alternatif tindakan guna mencapai tujuan tertentu.
Dalam dunia manajemen, keputusan merupakan inti dari proses perencanaan dan pengendalian. Untuk model dari keputusan, yang pertama, model ini dapat berupa matematis, grafis, ataupun verbal yang digunakan untuk menganalisis sebagai alternatif dan menentukan pilihan terbaik. Model keputusan biasanya terdiri dari tujuan, pilihannya tersedia, kriteria, dan kendala. Selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang topik ketepatan dalam menjelaskan kegunaan keputusan atau model keputusan. 2. Kegunaan keputusan dan model keputusan. Yaitu A. Membantu mengorganisasi informasi. Model keputusan menyusun dan merangkum informasi penting dari berbagai sumber agar lebih mudah dipahami. B. Menyediakan kerangka analisis. Jadi model membantu pengambil keputusan, mengevaluasi alternatif secara objektif berdasarkan data dan kriteria yang relevan. C. Meminimalkan risiko. Dan mempertimbangkan berbagai skenario, model keputusan dapat mengurangi ketidakpastian dan membantu memilih alternatif dengan risiko kecil. D. Meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Jadi model mempercepat proses karena pengambil keputusan tidak perlu menganalisis setiap pilihan secara manual. E. Memudahkan komunikasi. Model dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu saya akan bahas tentang jenis-jenis model keputusan. A. Model kuantitatif, yang mana menggunakan angka dan data statistik. Contohnya linear programming, decision tree, simulasi Monte Carlo. Dan model selanjutnya ada model kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih mengandalkan penilaian subjektif. Contohnya SWOT analisis, analytical hierarchy process (AHP), lalu Delphi method. Untuk model selanjutnya yaitu model kombinasi, model hybrid, yang mana menggabungkan aspek kuantitatif dan kualitatif untuk analisis yang lebih holistik. 4. Saya akan bahas tentang pentingnya ketepatan dalam menjelaskan kegunaan keputusan atau model keputusan. A. Menghindari interpretasi yang salah. Penjelasan yang tidak tepat bisa menyebabkan salah tafsir terhadap kegunaan model yang berpotensi menghasilkan keputusan yang keliru. B. Memastikan kesesuaian penggunaan model. Model harus digunakan sesuai konteks dan kebutuhan. Menjelaskan kegunaannya secara tepat membantu pemilihan model yang relevan. C. Meningkatkan kepercayaan stakeholder. Penjelasan yang tepat meningkatkan kredibilitas dan mendorong dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. D. Mendorong evaluasi dan revisi yang efektif. Dengan pemahaman yang tepat tentang fungsi model, proses evaluasi terhadap hasil keputusan menjadi lebih mudah dan objektif. Selanjutnya yaitu contoh penerapannya. Misalnya dalam bisnis retail, manajer perlu memutuskan jumlah stok yang harus dibeli. Dengan menggunakan model keputusan probabilistik, seperti analisis permintaan berdasarkan data historis, perusahaan bisa menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Jika penjelasan tentang model tersebut tidak tepat, manajer mungkin memilih model yang salah, misalnya menggunakan model deterministik yang tidak mempertimbangkan ketidakpastian permintaan dan akibatnya keputusan menjadi tidak efektif. Selanjutnya, paradigma informasi ekonomi. Paradigma informasi ekonomi adalah pendekatan yang memandang informasi sebagai komoditas ekonomi yang memiliki nilai dan mempengaruhi perilaku serta keputusan para pelaku ekonomi. Dalam konteks akuntansi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus relevan, andalan, dan berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan seperti investor, kreditur, manajer, dan regulator. Untuk latar belakang sendiri, paradigma ini berkembang pesat pada akhir abad ke-20, terutama setelah para ekonomi dan akuntan menyadari bahwa informasi itu memiliki biaya dan manfaat. Tidak semua pihak itu memiliki akses informasi yang sama, dan pengambilan keputusan yang efisien itu bergantung pada kualitas informasi yang tersedia. Untuk karakter utamanya itu berbasis
pada teori agensi dan ekonomi informasi, menekankan hubungan antara penyedia informasi atau manajemen dan pengguna informasi pemilik modal, lalu mengasumsikan bahwa informasi memengaruhi perilaku ekonomi, memperhatikan masalah moral hazard, adverse selection, dan signal dalam komunitas informasi. Untuk contoh dalam praktek akuntansi, yang pertama itu laporan keuangan sebagai alat komunikasi informasi kepada investor, lalu pengungkapan informasi sukarela oleh perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi, lalu yang terakhir audit sebagai mekanisme peningkatan kredibilitas informasi. Untuk peran dalam pengembangan standar akuntansi, paradigma ini mendasari banyak keputusan dalam pengembangan standar pelaporan keuangan seperti IFRS yang menekankan pada penyajian informasi relevan dan andal bagi para pengambilan keputusan. Baik, mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian yang pemirsa atau rekan-rekan berikan. Mungkin itu cukup dari kami. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.